Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Mutahada dengan NIM F105-12141-001 kelas A2. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 topik pembahasan, di mana yang pertama itu ada interior bumi, kemudian ada litosfer bumi, dan terakhir ada hidrosfer. Nah teman-teman, tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Naim Sulaiman SPD MPD. Nantikan terus penjelasannya. Nah teman-teman, pada poin pertama ini menjelaskan tentang konsep struktur internal bumi atau konsep dari struktur interior bumi, di mana menjelaskan bahwa struktur internal bumi ini terdiri dari 3 lapisan bumi, yaitu kerak, kemudian mantel, dan inti bumi. Nah, selain itu teman-teman perlu diketahui bahwa pembagian ini juga dapat dilakukan berdasarkan sifat fisik atau mekanik seperti litosfer, kemudian astenosfer, kemudian mesosfer, inti luar dan inti dalam bumi. Nah, hal ini membantu teman-teman dalam memahami bumi dari berbagai sudut pandang. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya itu membahas tentang kerak bumi atau biasa kita sebut dengan crust, di mana kerak bumi ini merupakan lapisan paling luar dan tempat berlangsungnya kehidupan, di mana ketebalannya ini mencapai 5 hingga 70 km dan tersusun dari berbagai jenis batuan. Nah, teman-teman, kerak ini dibagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Adapun fungsinya antara lain sebagai tempat terjadinya proses geologi, adapun seperti pelapukan, erosi, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik. Penjelasan selanjutnya ini tentang mantel bumi atau biasa disebut dengan mantle. Nah, di mana mantel ini terletak di bawah kerak dan memiliki ketebalan sekitar 2.900 km. Nah, lapisan ini tersusun dari batuan silikat yang kaya magnesium dan besi, di mana mantel bumi ini berfungsi sebagai sumber panas internal bumi, tempat terjadinya arus konveksi, serta berperan dalam menggerakkan lempeng tektonik hingga membentuk magma. Selanjutnya ini tentang litosfer, di mana litosfer ini merupakan lapisan paling luar yang bersifat kaku dan terdiri dari kerak serta bagian atas mantel. Nah, litosfer ini perlu diketahui bahwa terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi atau aktivitas gunung api dan pembentukan pegunungan. Nah, selanjutnya ini tentang astenosfer, di mana astenosfer ini berada di bawah litosfer dan bersifat lebih plastis atau lunak. Sifat ini memungkinkan lempeng tektonik di atasnya ini bergerak, di mana di lapisan ini juga terjadi arus konveksi yang menjadi penggerak utama dinamika bumi. Nah, selanjutnya ini tentang dampak struktur internal bumi. Nah, teman-teman, struktur internal bumi ini menyebabkan banyak sekali berbagai fenomena yang terjadi, di mana seperti pergerakan lempeng, kemudian gempa bumi, aktivitas vulkanisme, pembentukan pegunungan dan palung laut, serta berperan dalam terbentuknya medan magnet bumi. Nah teman-teman, struktur internal bumi ini juga memiliki dampak bagi kehidupan. Nah, adapun dampak langsung bagi kehidupan nyata yang dapat manusia lihat secara langsung, yaitu seperti bencana alam, di mana yang kita ketahui seperti gempa, kemudian letusan gunung api, dan lain sebagainya. Nah, tetapi struktur internal bumi ini juga memiliki berbagai atau memberikan manfaat lain seperti sumber daya alam, yaitu seperti mineral, kemudian energi panas bumi, dan lain sebagainya, serta membentuk bentang alam, teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk pada bagian pengertian hidrosfer. Nah, di mana hidrosfer ini berasal dari kata hydro yang berarti air dan sphere yang berarti lapisan, di mana hidrosfer ini dapat disimpulkan bahwa seluruh lapisan air yang terdapat di bumi, sehingga air tersebut tidak hanya berupa air di laut tetapi juga mencakup sungai, danau, air tanah, es di kutub atau biasa disebut dengan gletser, serta uap air yang ada di atmosfer. Nah, selanjutnya ini sumber terbentuknya hidrosfer. Nah, teman-teman perlu diketahui hidrosfer ini terbentuk melalui beberapa proses alami. Proses vulkanik pada masa awal bumi menghasilkan uap air dari dalam bumi. Nah, uap air tersebut kemudian mengalami kondensasi menjadi cair. Selain itu, siklus hidrologi yang terjadi secara terus-menerus juga menjaga keberadaan air di bumi.
Hidrosfer ini juga memiliki peran di dalam kehidupan. Nah, peran hidrosfer merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan, di mana air menjadi sumber utama bagi makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan. Kemudian selain itu, hidrosfer juga berfungsi mengatur suhu dan iklim bumi, di mana membantu kegiatan manusia seperti transportasi dan irigasi, serta menjadi sumber energi listrik atau PLTA, serta menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini merupakan proses peredaran air dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, proses ini teman-teman berlangsung secara terus-menerus dan memastikan ketersediaan air di berbagai tempat di bumi. Dan terakhir, penjelasan terakhir ini merupakan tahapan siklus hidrologi. Nah, tahapan siklus hidrologi ini dimulai dari evaporasi atau penguapan air oleh panas matahari dan transpirasi dari tumbuhan. Uap air kemudian mengalami kondensasi menjadi awan. Setelah itu terjadi presipitasi berupa hujan. Air hujan sebagian meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi, dan sebagian mengalir di permukaan atau run-off menuju sungai dan laut. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, interior bumi ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kemudian yang kedua, litosfer merupakan lapisan paling luar bumi yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel serta menjadi tempat aktivitas lempeng tektonik. Kemudian yang ketiga ini, hidrosfer mencakup seluruh air di bumi seperti laut, sungai, danau, air tanah, dan uap air di atmosfer. Kemudian yang keempat ini, ketiga bagian ini saling berinteraksi dalam berbagai proses alam seperti gempa bumi, gunung api, dan siklus air. Dan terakhir, interior bumi, litosfer, dan hidrosfer memiliki peran sangat penting dalam mendukung kehidupan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, baiklah teman-teman, berakhirlah sudah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.